Jadi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan update aplikasi Eraport, khususnya untuk Eraport SLB yang saat ini sudah diupdate ke versi 2025.1. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya ya, jadi aplikasi Eraport ini tidak lain adalah aplikasi yang berbasis web yang dipergunakan khusus untuk manajemen penilaian dan pelaporan capaian kompetensi peserta didik atau yang disebut dengan raport, khususnya pada SLB, yaitu pada SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, kemudian aplikasi Raport ini tentunya seperti apa yang sudah disampaikan tadi juga di awal, aplikasi ini mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian atau asesmen sebagaimana yang termuat dalam panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13, termasuk juga panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berlaku pada tahun ajaran sebelumnya, dan juga panduan pengembangan proyek penguatan profil panduan pengembangan panduan kokurikuler yang berlaku saat ini. Nah, aplikasi ini tentunya sekali lagi terintegrasi dengan aplikasi Dapodik melalui web service yang disediakan oleh Dapodik itu sendiri. Dan ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh tim di Direktorat PKPLK. Nah, terkait dengan implementasi dari aplikasi Eraport ini, agar memudahkan untuk satuan pendidikan dalam mengimplementasikannya, Direktorat PKPLK juga telah menyiapkan tim teknis untuk dapat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh sekolah terkait dengan pemanfaatan aplikasi Eraport agar berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, aplikasi ini akan terus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan, regulasi yang berlaku, serta menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan, baik itu kebijakan dari sisi kurikulum maupun dari sisi aplikasi Dapodik. Nah, ini untuk aplikasi Eraport SLB itu sendiri, silakan Bapak Ibu nanti untuk satuan pendidikan khususnya dapat mengunduh secara gratis, menggunakan secara gratis untuk seluruh sekolah di Indonesia, baik yang telah menggunakan kurikulum Merdeka maupun yang masih menggunakan kurikulum 13 ataupun yang menggunakan saat ini masih menggunakan kedua-duanya. Jadi aplikasi ini sudah support sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian sekilas perkembangan dari aplikasi Eraport SLB, memang aplikasi Eraport secara bersama-sama dulu dikembangkan semenjak kurikulum Merdeka. Di bulan November tahun 2022 merilis aplikasi yang pertama, itu adalah Eraport ya, untuk semua jenjang termasuk juga SLB dengan versinya 2022.1. Namun seiring dengan perkembangan Mau gas ribuan pesan WhatsApp tanpa takut terblokir? Gunakan WhatsApp Business API oleh kontak. Zaman dan juga perkembangan teknologi serta perubahan-perubahan yang terjadi baik dari sisi regulasi dan juga dari sisi Dapodik itu menyebabkan aplikasi yang dikembangkan di tahun 2022 itu ya, di bulan November itu tidak bisa berjalan, sehingga mulai tahun 2025 kembali Direktorat PKPLK untuk mengembangkan kembali aplikasi Eraport agar sesuai dengan perkembangan regulasi yang terbaru, sehingga di tahun 2025 barulah dirilis aplikasi yang pertama kali, itu di bulan November 2025 dengan versinya yang pertama adalah versi 2025. Dan seiring juga dengan perkembangan kebutuhan regulasi kemudian Dapodik, di tahun 2026 ini kita memperbaharui agar aplikasi Eraport ini sesuai dengan kebutuhan, sehingga di tahun 2026 ini kita merilis dan hari ini kita diluncurkan, itu adalah aplikasi Eraport SLB versi 2025.1. Nah, terkait dengan perubahan versi ini Bapak Ibu ya, mohon nanti bagi sekolah-sekolah yang sudah menggunakan mohon segera diupdate karena ada beberapa fitur yang diperbaharui agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Nah, berikut saya sampaikan terkait dengan apa sih yang ada di aplikasi Eraport. Nah, di versi 2025 yang dirilis bulan November tahun 2025 kemarin, kita itu adalah rilis yang pertama aplikasi Eraport yang kami kembangkan.
yang merupakan hasil pengembangan atau develop ulang dari aplikasi rapor SP yang sebelumnya pernah saya kembangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di Direktorat PKPLK serta regulasi kurikulum yang berlaku. Nah, aplikasi ini adalah berbasis web dan dikembangkan dengan menggunakan framework C4, PHP versi 8, dan juga database-nya Postgre. Dapat digunakan untuk seluruh SLB, ya, baik yang menggunakan kurikulum Merdeka maupun yang menggunakan K13. Terintegrasi dengan Dapodik melalui web service sesuai dengan perkembangan yang ada di Dapodik. Dan di aplikasi ini juga ada beberapa fitur-fitur tambahan yang ditambahkan di dalam aplikasi. Ada logo baik Pemda maupun sekolah yang bisa di custom, kop sekolah, dan juga foto siswa, termasuk juga tanda tangan kepala sekolah kalau memang memerlukan tanda tangannya secara digital. Ada buka tutup nilai, kemudian ada cek perkembangan nilai siswa. Nah, nanti kalau yang sekolah sudah menggunakan lebih dari 1 semester, maka nanti akan terlihat bagaimana progres perkembangan nilai yang dimiliki oleh setiap siswa dari semester ke semester. Ada fitur logger, termasuk juga logger dari semua data semua semester yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, ada input cetak P5 yang berlaku sebelum tahun ajaran 2005-2026 yang masih berlaku P5, maka di fiturnya ini akan tampil. Tapi kalau login setelah 2025-2026, mulai 2025-2026, itu adalah fitur penilaian kokurikuler. Jadi menyesuaikan dengan berlakunya regulasi pada saat itu terkait dengan raport. Ada fitur cetak penyesuaian dengan panduan yang terbaru, jadi formatnya sudah disesuaikan. Kalau di tahun ajaran ini formatnya mengikuti format raport yang ada sekarang. Kalau di tahun ajaran sebelumnya tentunya mengikuti format-format yang ada pada saat itu, yang berlaku pada saat itu. Sehingga sekolah tidak ketinggalan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat itu. Ada fitur transkrip nilai ijazah juga, termasuk juga fitur backup restore. Nah, terkait dengan aplikasi yang sudah dikembangkan dan dirilis di bulan November 2025, walaupun penggunanya masih terbatas, ya, jadi seiring dengan hal tersebut ada beberapa masukan, ada beberapa perubahan regulasi yang menuntut agar aplikasi raport ini dilakukan update, dilakukan penyesuaian, dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan di sekolah, sehingga saat ini diupdate ke versi yang terbaru itu adalah 2025.1 ya. Nah, yang mana di versi 2025.1 ada beberapa pembaharuan ya. Berikut ini adalah beberapa pembaharuan yang kita lakukan di versi 2025.1. Ada penyesuaian terkait dengan pengambilan data Dapodik. Kemudian upgrade database untuk menyesuaikan dengan sistem aplikasi yang terbaru ini ya, sehingga kalau kita lihat karena ada upgrade database, maka database yang sebelumnya tentunya itu masih ketinggalan sehingga perlu disesuaikan dengan yang terbaru. Ada penambahan fitur update dan data kebutuhan khusus. Ya, kemudian ada penyesuaian beberapa bug yang sebelumnya terjadi, seperti ada penyesuaian dengan isian pekerjaan. Nah, jadi sekarang ini sesuai dengan data Dukcapil, data pekerjaan siswa, pekerjaan orang tua khususnya, itu bisa disesuaikan dengan kondisi data sehingga di raport itu tampil sesuai dengan yang ada datanya di Dukcapil ya, sembari menunggu rilis terkait dengan update referensi yang dikeluarkan Pusdatin. Jadi sementara itu bisa disesuaikan di aplikasi raport. Ada progres pekerjaan baik untuk admin maupun guru untuk membantu melihat apa sih yang sudah dikerjakan, seberapa persen sudah dikerjakan baik oleh admin maupun guru. Nah, kemudian di sini ada beberapa tambahan juga sesuai dengan masukan di sekolah, karena kondisinya di sekolah ada beberapa guru khususnya yang belum masuk ke Dapodik. Nah, sehingga untuk hal tersebut, karena guru tersebut membutuhkan untuk input nilai, maka diharapkan di aplikasi raport ini agar ada fitur, sehingga kita tambahkan fitur tambah guru lokal yang hanya berlaku di lokal raport. Jadi nanti dengan guru lokal ini, guru tersebut nanti bisa menggantikan data guru yang ada, menginput nilai, kemudian bisa menggantikan wali kelas, dengan role datanya tetap dari data Dapodik. Nah, tanpa mengganggu data-data yang sudah dikelola di
Dapodik, hanya di penyesuaian yang berlaku di raport. Itu kita tambahkan di fitur yang sekarang, ada mengubah fitur wali kelas, kemudian ada penambahan juga buku induk siswa. Ya, ini sekolah-sekolah ini membutuhkan buku induk secara digital yang nanti nilai-nilai yang diinput di raport secara otomatis akan masuk ke buku induk yang bisa nanti sekolah tinggal cetak, sehingga tidak perlu lagi nulis sekian banyak buku induk. Nah, kemudian ada pembaharuan transkrip nilai raport untuk semua semester. Kita tambahkan ada penambahan transkrip nilai raport. Jadi kalau raport ini digunakan secara terus-menerus, terisi setiap semester, maka nanti di akhir semester atau di akhir tahun, khususnya untuk anak-anak kelas akhir, nanti bisa cetak transkrip nilai yang merekap seluruh nilai dari semester awal sampai semester akhir. Nah, biasanya data ini sangat diperlukan untuk kebutuhan, ya, apakah itu melanjutkan bekerja untuk merekap nilai-nilai raport yang ada. Tidak, minimal di sekolah itu ada operator, ada admin, ada guru, ada wali kelas. Nah, untuk SLB biasanya guru dan wali kelas itu sama ya. Nah, gurunya ini bisa kategorikan jadi dua, ada guru kelas, ada guru mapel. Ya. Nah, guru kelas maupun guru mapel itu perannya sama. Hanya saja nanti guru kelas yang nanti sekaligus sebagai wali. Nah, itu peran ya. Nah, mengenai tampilan, ini contoh tampilan halaman depan dari aplikasi e-raport versi 2025.1. Ini halaman loginnya, nanti semua login melalui web browser, ya, user password silakan nanti disesuaikan. Kalau sebagai admin nanti menggunakan usernya admin, kalau sebagai guru nanti menggunakan user guru, ya. Nanti masalah usernya untuk guru silakan tanyakan pada admin di sekolah, karena yang membuatkan user password adalah admin. Nanti bisa dikelola oleh admin, termasuk juga oleh untuk siswa. Nanti data semester, data sekolah, ya, data sekolah ini nanti diambil dari Dapodik. Kalau baru pertama kali install, nanti data sekolah ini belum ada. Nanti silakan diambil dari data Dapodik. Termasuk juga data semester nanti diambil dari data Dapodik. Nah, referensi-referensi ini sekali lagi dari data Dapodik. Nah, kemudian ini adalah contoh tampilan dari admin, ya, halaman depan admin. Ini ada menunya di sebelah kiri, ya. Menu ini berurutan Bapak Ibu. Admin nanti silakan kelola datanya melalui urutan yang ada menu-menunya di sini. Kemudian ada dashboard. Di dashboard di sini juga ditampilkan ada rekap data, kemudian ada buka tutup, ya. Nanti di sini admin bisa, kalau sudah selesai input nilai, nanti bisa ditutup sehingga guru dan wali tidak lagi bisa menginputkan nilai. Nah, kalau ada perubahan nilai nanti atas izin admin bisa membuka kembali gitu. Nah, kemudian di sini ada link Google Form, ya, untuk sekolah diharapkan mendaftarkan sebagai pengguna e-raport sehingga terdata di pusat apakah sekolahnya sudah menggunakan e-raport atau belum. Kemudian nanti untuk mengecek apakah sekolahnya sudah terdaftar atau belum, di sini juga ada dashboard pengguna. Kemudian di sini ada panduan, ya, link panduan nanti untuk melihat panduan penggunaan aplikasi e-raport. Dan juga di sini, ya, Bapak Ibu, ada fitur juga untuk melihat progres pekerjaan yang sudah dilakukan oleh admin. Apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang belum. Sehingga nanti membantu admin ketika ada mengalami kegagalan, otomatis nanti bisa dicek apanya yang belum kita kerjakan, ya. Nah, sehingga menyebabkan gagal, ya. Jadi itu fitur yang penting. Nah, ini bagian admin Bapak Ibu, nanti silakan secara lengkap itu bisa diakses melalui panduan. Nah, kemudian tampilan untuk guru, ya. Nah, untuk guru ini tampilan untuk gurunya, ada progres pekerjaan juga untuk guru, ada rekap, ada link panduan, ya. Nah, nanti termasuk juga panduan pembelajaran dan asesmen nanti bisa diakses di sini. Bapak Ibu juga di sini ada menu, ya, sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya sebagai guru mapel, ya, guru mapel, maka nanti menunya hanya tampil input tujuan pembelajaran dan input nilai raport. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bertugas sebagai pembina ekskul, nanti ada fitur menu input nilai ekskul. Kalau Bapak Ibu ditugaskan sebagai koordinator proyek, nanti di sini input nilai kokurikuler. Ya, jadi ini fitur menyesuaikan dengan tugas dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru bertugas sebagai wali, nanti muncul menu untuk wali kelas sesuai dengan tugas-tugasnya, input kelengkapannya, kemudian cek penilaian, perkembangan nilai, kemudian bisa juga mencetak buku induk dan transkrip nilai,
Kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas akhir, nanti muncul ada SKL dan transkrip nilai ijazah untuk input dan mencetak transkrip nilai ijazah maupun SKL. Nah, ini kalau untuk siswa. Nah, tampilan untuk siswa nanti akan tampil siswa itu berada di kelas mana saja, kelompok kurikuler apa, ekstranya apa, kemudian file apa yang bisa di-download atas izin admin. Nanti di sini juga ada fitur untuk melihat rekap nilai yang kita miliki dari tahun ke tahun. Nah, terus aplikasi ini di mana didapatkan? Aplikasi ini silakan diakses, didapatkan di webnya Direktorat PKPLK. Jadi nanti di webnya Direktorat PKPLK ada link ya, ini pkplk.kemdikdasmen.go.id Eraport SLB versi 2025/1. Nanti ini yang beritanya sudah di-up ya kemarin, sehingga nanti Bapak Ibu bisa unduh di sini ya. Jadi bisa diunduh di sini untuk dimanfaatkan. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu ya, ketika akan menggunakan aplikasi mohon juga dibaca secara detail ya, runut panduan. Nah, panduannya bisa di-download dan juga di aplikasi. Itu seperti yang tadi juga disampaikan, panduan ini sudah ada di aplikasi Eraport. Nah, sehingga akan memudahkan untuk Bapak Ibu akses. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya, untuk instalasi aplikasi Eraport ini sekali lagi nanti untuk sekolah pengguna baru silakan langsung install. Nah, setelah melakukan instalasi sampai tuntas, sampai sukses, silakan restart komputernya jika diperlukan. Kemudian silakan pertama kali login sebagai admin. Nah, setelah login sebagai admin, silakan hubungkan Dapodik dan Eraport melalui web service sebagaimana yang termuat dalam panduan. Nah, lanjut silakan ambil datanya mulai dari tes koneksi, ambil data semester, ambil semua data dan lakukan tugas-tugas admin sesuai dengan yang ada di panduan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan dibaca secara detail panduan yang sudah kami siapkan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi Eraport versi 2025? Ya, ada dua kategori di sini kalau sekolah sebelumnya sudah menggunakan Eraport versi 2025 yang di-launching kemarin pada bulan November tahun 2025. Nah, bagi pengguna Eraport SLB versi 2025 ya, yang akan menggunakan Eraport SLB versi 2025.1, langkahnya tinggal silakan dulu login di aplikasi Eraport SLB 2025, lakukan backup untuk memastikan datanya aman ya. Nanti silakan di backup dulu. Kemudian download dan pasang updater Eraport SLB versi 2025.1. Sekali lagi updater bukan installer. Ya. Di sini mohon hati-hati nanti sekolah bagi yang sudah menggunakan aplikasi Eraport SLB versi 2025 yang kemarin sudah diinstal dan sudah terpasang di komputernya, silahkan langsung update dengan Eraport SLB versi 2025.1 dengan menggunakan updater. Ya. Kalau Bapak Ibu salah di sini, ya, kalau yang Bapak Ibu install adalah installer bukan updater, maka ini akan merusak data yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu mohon hati-hati. Ya, silakan pasang updater. Nah, setelah updater silakan kembali, maka aplikasinya akan otomatis diperbaharui dan data yang sebelumnya tidak akan hilang untuk dilakukan pengaturan-pengaturan sesuai dengan yang kondisi saat ini. Silakan atur ulang web service, lakukan tarik data, kemudian lengkapi data-data sesuai dengan yang ada di panduan. Nah, kondisi yang kedua, bagaimana bagi pengguna Eraport SLB 2025 tetapi aplikasinya sudah tidak ada di komputer atau ingin menginstal di komputer yang baru tetapi punya file backup dari Eraport SLB 2025. Jika hanya punya file backupnya, aplikasinya tidak sudah dihapus misalnya dari komputer, nah, silakan langsung pasang installer Eraport SLB 2025.1. Nah, sampai selesai, kemudian login. Nah, setelah login, ya, lanjutkan dengan merestore data backup, sehingga data backup yang sebelumnya ini, data yang sebelumnya itu bisa masuk ke Eraport yang terbaru. Ya. Nah, setelah restore, baru lakukan penyesuaian dengan Dapodik dan ambil data Dapodik. Nah, lanjutkan dengan buku panduan ya, ikuti buku panduan. Nah, tips yang
Terakhir, jadi untuk ini, jika yang sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi raport SP yang saya kembangkan sebelumnya, ya sebelum raport SLB ada, jadi bagi yang pengguna raport SP ya versi 2025.5 yang kemarin ini, silakan kalau ingin beralih ke dan diharapkan memang beralih ke raportnya SLB versi 2025.1 karena raport SP tidak dikembangkan lagi karena untuk saat ini kami sudah mengembangkan di semua direktorat. Sehingga backupnya, nah, ini silakan buka dulu aplikasi rapor SP-nya, ya, pastikan versinya adalah yang terakhir 2025.1. Kemudian lakukan backup untuk semua data semester. Nah, setelah data backup, silakan simpan data backupnya. Nah, sekarang silakan lanjutkan dengan menginstal aplikasi raport SLB versi 2025.1. Download di webnya PKPLK. Setelah berhasil install, ya silakan lakukan restore. Nah, di sana ada menu restore dari raport SP. Nah, silakan restore. Nah, setelah restore datanya, maka semua data yang kemarin dikelola di raport SP akan masuk ke raportnya SLB, raport ke Kemendikbudrismen. Nah, setelah ini silakan lakukan penyesuaian lagi, atur web service, ambil data dapodik, lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada buku panduan. Nah, itu Bapak Ibu ya, sekilas terkait dengan instalasinya. Nah, di sini kami untuk mempermudah nanti ya, kami buatkan flowchart ya, bagaimana sih mengelola data dapodik ini, data raport ini, mulai dari tahapan instalasi ya. Untuk instalasinya ini dimulai ya, mulai di sini. Apakah raport 2025 sudah diinstal? Nah, ini seperti pertanyaan tadi. Kalau sudah install, ya silakan dibuka. Ya, buka, login ke aplikasinya, ya, kemudian backup. Nah, kalau aplikasinya sudah tidak dapat dibuka lagi, ya silakan dihapus, di uninstall, sehingga masuk kategori sebagai pengguna baru. Nah, kalau belum install raport versi 2025, ini masuk dalam kategori sebagai pengguna yang baru, sehingga nanti bisa langsung install aplikasi raport versi 2025. Ya, ini flowchart ya, nanti bisa dicermati kembali sesuai dengan panduan dan juga yang di paparan ini. Nah, termasuk juga bagaimana nanti mengelola data web service dapodik. Ya, nanti mengambil data dapodik, langkahnya silakan input dulu web service-nya, lakukan tes koneksi. Ketika connect, silakan ambil data dapodik. Jika belum connect, silakan cek kembali inputan data web service. Nah, ini semacam bagan alur untuk memahami bagaimana jalannya aplikasi. Nah, setelah mengambil data dapodik, apakah berhasil? Ya, kalau berhasil ya selesai. Tapi kalau belum berhasil, ya, untuk sekarang apakah ada nilai semester sebelumnya? Silakan kirim dulu nilainya. Nah, kalau berhasil kirim, ambil data dapodik lagi. Tapi kalau tidak berhasil dikirim, ya ulang lagi kirim nilai semester sebelumnya. Nah, ini bagi yang sebelumnya sudah pernah menggunakan dan sudah ada nilainya tapi belum dikirimkan ke dapodik. Nah, selanjutnya untuk pengelola raport. Nah, ini bagan alur apa yang harus dikerjakan oleh admin ketika akan mengelola raport, mulai bagaimana mulai dari awal ya, mengelola referensi ya. Kemudian ini adalah mengelola data project. Kemudian ini adalah bagian untuk mencetak. Nah, kalau tidak berhasil apa yang menyebabkan, nanti kembali ke bagian mana. Ini adalah bagan alur yang nanti untuk memudahkan Bapak Ibu teman-teman untuk memahami jalannya aplikasi ini sehingga mudah untuk menelusuri. Nah, termasuk juga ini mengelola nilai raport yang dilakukan oleh guru, oleh wali, oleh koordinator proyek, termasuk juga pembina ekskul ya. Nah, kalau datanya gagal, apa penyebabnya ya, apa yang belum diinput, dicek dulu ya sampai tahapan itu selesai. Nah, ini contoh-contoh bagan alur Bapak Ibu ya, bagan alur pemanfaatan, termasuk juga mengelola buku induk ya, ada bagan alurnya, transkrip nilai raport. Nah, ini juga untuk mengelola SKL, surat keterangan lulus, dan transkrip nilai ijazah. Nah, yang terakhir ini adalah mengirim nilai ke dapodik. Nanti mulai dari bagaimana sih proses mengirim nilai ke dapodik, ya silakan input web service-nya dulu, ya, tes koneksi, pastikan terkonek. Kalau belum connect, silakan cek lagi web service-nya dan konfigurasinya dengan dapodik. Kemudian kalau sudah connect, ya
Nah, buka menu kirim nilai, cek lagi apakah di sana ada semesternya. Ya, kalau tidak ada, silakan update semester. Ya, update semester. Tapi kalau ada, silakan pilih semesternya. Nah, kalau setelah memilih semester, apakah datanya kosong? Ya, kalau datanya kosong, itu artinya datanya belum bisa dikirim, belum ada nilai. Silakan guru menginput nilai dan juga cek mapping mapel raport. Tapi kalau misalnya datanya tidak kosong, ya ini silakan padankan. Ya, silakan padankan mata evaluasi. Kalau berhasil, padankan nilai. Ya, kalau berhasil, cek lagi. Kalau tidak, ya pilih semesternya. Nah, kalau sudah berhasil, silakan sinkron ke Dapodik. Ya, Nah, kalau status syncnya 0, ya, ini di sini kalau status syncnya 0, silakan tarik lagi ya, sinkronisasi dari gininya sampai selesai. Ini proses untuk mengirim nilai ke Dapodik. Ya, ini contoh-contoh tampilan ya yang sesuai dengan regulasi yang terbaru. Ini adalah contoh tampilan nilai raport ya untuk kurikulum Merdeka di tahun 2025-2026 sebelumnya. Sedangkan ini adalah tahun 2025-2026, mulai 2025-2026 yang terbaru. Ya, ini akan menyesuaikan. Kemudian ini kalau K13, ya ini yang sebelumnya, ini yang sekarang. Ya. Ini tampilannya yang sudah sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen. Ini adalah contoh raport P5 yang berlaku di tahun ajaran sebelumnya, ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu, tapi sekarang sudah tidak ada. Kemudian ini contoh buku induk. Ya, yang nanti bisa digunakan dicetak melalui aplikasi e-raport. Ini contoh transkrip nilai raport. Jadi nilai raport setiap semester sampai akhir itu direkap dalam satu lembar untuk bisa nanti dibagikan ke siswa. Kemudian ini contoh SKL, surat keterangan lulus, yang nanti bisa dikelola dibuat dari e-raport. Dan ini contoh transkrip nilai ijazah yang bisa dicetak juga dari e-raport yang sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku tentang penerbitan transkrip nilai ijazah. Ya. Dan nilai ini nanti bisa dikirim ke Dapodik lagi. Nah, terakhir Bapak Ibu ya, bagi pengguna nanti silakan untuk memudahkan di dalam pemanfaatannya dan memudahkan dalam koordinasi, nanti kami sudah menyiapkan grup ya yang ada bisa dicek di aplikasi e-raport itu sendiri. Ya, ada link grupnya. Ini adalah linknya. Ya. Nah, link grupnya nanti Bapak Ibu misalnya kalau di wilayah Maluku ya dan Papua nanti bisa scan ini atau join ke grup tersebut. Ini per wilayah Bapak Ibu. Nah, karena kami tim teknis, kami sudah bagi per wilayah untuk membantu Bapak Ibu dalam memfasilitasi. Silakan join ke grupnya. Dan jangan lupa juga ini ada buku panduan, silakan dibaca, diikuti. Ini adalah buku panduan yang terbaru, tampilannya seperti ini. Ya, untuk versi 2025.1. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi itu pemaparan sekilas tentang aplikasi e-raport ya. Nanti secara teknis nanti silakan Bapak Ibu dicoba ya, karena ini kalau demo dari aplikasinya itu sendiri untuk dimanfaatkan mungkin waktu 1 jam 2 jam tidak cukup. Nanti silakan Bapak Ibu coba di sekolahnya masing-masing, ikuti panduan. Kalau ada kendala silakan bergabung di grup WhatsApp yang sudah disiapkan untuk tim teknis masing-masing wilayah.